Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wilya Kristiaryani. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Desain dan Industri Kreatif dengan jurusan Desain Produk di Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 2020100024. Yang saya hormati Ibu Sri Rosmalina selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang materi norma dan konstitusi. Yang pertama, apa itu norma? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh setiap masyarakat. Dalam pengertian lain, norma diartikan sebagai kebiasaan warga masyarakat yang telah menjadi suatu aturan yang mengikat. Selanjutnya ada macam-macam norma. Yang pertama ada norma agama. Bersifat dogmatis artinya bahwa ajarannya sudah diyakini akan kebenarannya. Sumber agama dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa yang ditulis dalam kitab suci masing-masing agama dan kepercayaan manusia di dunia. Sehingga norma agama menjadi peraturan hidup yang harus diterima oleh manusia sebagai bentuk perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun, terhadap hubungannya dengan sesama umat manusia, beda agama dan kepercayaan, kita wajib mentaati norma yang berlaku serta harus mengedepankan sikap toleransi, menghargai, dan memberikan kesempatan, kenyamanan setiap pemeluk agama dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah pedoman hidup yang berkaitan dengan perilaku baik dan buruk yang didasarkan atas kemampuan untuk mengenali kebenaran dan keadilan serta membuat pembeda di antaranya. Norma kesusilaan ini sendiri bagi yang melanggar akan mendapat sanksi sosial seperti pengucilan, pencibiran, penghinaan, dan sebagainya yang berhubungan dengan rasa. Bahkan bila mengarah pada kriminalitas, mendapat sanksi dengan hukuman pidana atau perdata. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah pedoman dan peraturan kehidupan atau nilai-nilai yang telah diatur, yang berdasarkan kebiasaan adat istiadat setempat dan ajaran agama yang dianut masyarakat. Norma kesopanan yaitu tampilan perilaku perbuatan, lisan, dan sikap seseorang dapat mencerminkan tingkat kualitas pribadi setiap diri orang masing-masing. Setiap orang akan sangat mudah memberikan kesimpulan terhadap orang lain sesaat setelah melihat perilaku, mendengarkan tutur kata, atau mencermati sikap seseorang. Yang keempat ada norma hukum. Norma hukum adalah merupakan pedoman atau ketentuan hukum yang mengatur masyarakat dalam suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum ini sendiri bersifat formal, sebagai bentuk aturan yang dibuat oleh negara untuk ditaati, dipatuhi, dan dijalankan oleh masyarakat. Ciri utama dari norma hukum adalah bersifat memaksa dan mengikat. Untuk melaksanakan norma hukum, setiap masyarakat diberikan pedoman yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Perdata, dan Tata Usaha. Dalam hal ada pelanggaran norma hukum, maka penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim wajib memprosesnya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan agar mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya. Yang selanjutnya ada jenjang norma hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, ada Undang-Undang Dasar 1945, UU atau Perpu, PP, Kepres, dan Perda. Selanjutnya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada UUD 1945, TAP MPR, UU atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten atau Kota. Selanjutnya ada apa itu konstitusi. Konstitusi secara luas adalah keseluruhan dari semua ketentuan-ketentuan dasar
atau hukum dasar. Sedangkan arti konstitusi secara sempit merupakan piagam dasar atau undang-undang dasar suatu negara atau dikenal dengan istilah Loi Constitutionelle yang berarti suatu dokumen lengkap tentang aturan dasar negara. Selanjutnya, konstitusi itu sendiri pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun, dalam pengertian ini harus dicermati bahwa konstitusi dalam artian tidak semua berupa dokumen tertulis atau formal. Selanjutnya ada catatan sejarah mengenai timbulnya negara konstitusional. Yang pertama ada dimulainya sejak zaman Yunani, yaitu masa Aristoteles, yang telah berhasil mengumpulkan begitu banyak konstitusi dari berbagai negara. Selanjutnya ada pada masa peradaban Roma, konstitusi mempunyai pengaruh begitu besar sampai pada abad pertengahan, sehingga tercetuslah inspirasi kehidupan demokrasi perwakilan yang cukup kuat hingga melahirkan paham demokrasi perwakilan dan nasionalisme. Dari sinilah sebagai cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern sebuah negara. Selanjutnya ada pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama dari W.R. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Selanjutnya adalah Sale. Konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat. Misalnya kepala negara, angkatan perang, partai politik. Selanjutnya adalah ada L.J. Van Apeldoorn. Konstitusi merupakan baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis. Selanjutnya ada dari Koernimanto Suetopawiro, menyebutkan istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin cisme yang berarti bersama dengan, dan statuite yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama. Selanjutnya ada konstitusi secara umum memiliki sifat formil dan material. Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandangan ini, suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah berbentuk Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi material adalah suatu konstitusi jika orang melihat dari segi isinya, isi konstitusi pada dasarnya menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi masyarakat dan negara. Selanjutnya ada konstitusi di Indonesia. Pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 hasil rancangan BPUPKI. Kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Pada masa ini terbukti bahwa konstitusi belum dijalankan secara murni dan konsekuen. Sistem ketatanegaraan berubah-ubah, terutama pada saat dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Selanjutnya, pada periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau yang disebut RIS. Sebagai rasa ungkapan ketidakpuasan bangsa Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia, terjadilah kontak senjata atau agresi oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948 dengan keinginan Belanda memecah belah NKRI menjadi negara federal agar dengan secara mudah dikuasai kembali oleh Belanda. Akhirnya disepakati untuk mengadakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda.
Pada tahun 1949, berubahlah Konstitusi Indonesia yaitu dari UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS. Maka berubah pula bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat atau federal. Selanjutnya pada periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 masa berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 atau UUDS 1950. Ternyata konstitusi RIS tidak berumur panjang. Hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Satu persatu negara bagian menggabungkan diri menjadi negara Republik Indonesia. Kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUD sementara 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara kesatuan. Negara kesatuan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang menyatakan Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer. Tidak dapat diganggu-gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian apabila DPR dianggap tidak representatif, maka Presiden berhak membubarkan DPR. Selanjutnya pada periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dengan dasar dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berlakunya kembali UUD 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial. Dalam praktek, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak diberlakukan sepenuhnya hingga tahun 1966. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk baru bersifat konstitusional. Akibatnya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan, kemudian meletuslah gerakan 30 September 1966 sebagai gerakan anti Pancasila yang dipelopori oleh PKI. Babak baru pemerintahan Orde Baru dimulai, sistem ketatanegaraan sudah berdasar konstitusi, pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali, pembangunan nasional berjalan dengan baik, namun di sisi lain terjadi kediktatoran yang luar biasa dengan alasan demi terselenggaranya stabilitas. Alasan demi terselenggaranya stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Sehingga sistem demokrasi yang dikehendaki UUD 1945 tidak berjalan dengan baik. Keberadaan partai politik dibatasi hanya 3 partai saja. Sehingga demokrasi terkesan mandul, tidak ada kebebasan bagi rakyat untuk menyampaikan kehendaknya. Walaupun pilar kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah ada, tapi perannya tidak sepenuhnya. Kemauan politik menghendaki kekuatan negara berada di tangan satu orang, yaitu presiden, sehingga menimbulkan demonstrasi besar pada tahun 1988 dengan tuntutan reformasi yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional. Selanjutnya pada periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002 masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan hingga keempat kali, sehingga mempengaruhi proses kehidupan demokrasi di negara Indonesia. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terselenggara pada tahun 1999 hingga 2002, maka
Naskah resmi UUD 1945 terdiri atas 5 bagian, yaitu UUD 1945 sebagai naskah aslinya, ditambah dengan perubahan UUD 1945 ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, sehingga menjadi dasar negara yang fundamental atau dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pada periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan. Bahwa setelah mengalami perubahan hingga keempat kalinya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia yang fundamental untuk menghantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Tentu saja kehidupan berdemokrasi lebih terjamin lagi karena perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara hati-hati, tidak tergesa-gesa, serta dengan menggunakan waktu yang cukup. Nuansa demokrasi lebih terjamin pada masa UUD 1945 setelah mengalami perubahan. Keberadaan lembaga negara sejajar, yaitu lembaga eksekutif atau pemerintah, lembaga legislatif atau MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, lembaga yudikatif yang terdiri dari MA, MK, dan KY, dan lembaga auditif atau BPK. Kedudukan lembaga negara tersebut mempunyai peran yang lebih jelas dibandingkan masa sebelumnya. Masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode saja, yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dijamin lebih baik dan diurai lebih rinci lagi dan UUD 1945 sehingga kehidupan demokrasi lebih terjamin. Selanjutnya ada fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi sendiri ada konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga ada konstitusi berfungsi A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang B. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Selanjutnya C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang D. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Selanjutnya ada kesimpulan. Demikian presentasi saya tentang materi norma dan konstitusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.